Saat saya melayani misi di daerah, ada beberapa keluarga dengan masalah pada kelakuan anaknya. Anaknya bisa melawan, menggigit, memukul, bahkan berteriak-teriak kepada orang tuanya. Mereka minta agar keluarganya didoakan, terutama anaknya, apakah ada setan yang mengganggu sehingga memiliki sifat yang tidak wajar. Karena sebelumnya sifatnya tidak seperti itu. Setelah diselidiki, karena orang tuanya sibuk, maka anak ini sering dibiarkan sendiri dengan handphone. Dalam beberapa jurnal psikologi anak di Eropa maupun Amerika, terbukti banyak kasus di lapangan di mana anak-anak umur 3-10, di mana orang luar banyak yang single parent karena harus bekerja, jadi anaknya dibiarkan sendiri dengan gadget, handphone maupun tablet. Banyak yang karena kurang sosialisasi menjadi kecanduan HP, tablet. Jika dikasih gadget, maka akan diam dan tenang, tetapi saat diambil akan menjadi liar, berulah, teriak-teriak, melempar barang, bahkan memukuli orang tuanya sendiri, sampai mendapati kembali tabletnya. Sambil berdoa dan berpuasa, untuk keluarga ini, saya beri masukan untuk mengurangi jam bermain HP. Anak ini memiliki aktivitas olahraga, permainan anak-anak yang tidak berhubungan dengan HP. Perlu kesepakatan pada kedua orang tua untuk menerapkan hal ini, termasuk menginstruksikan kepada orang-orang yang ikut menjaga anak ini. Dan saya perhatikan, anak ini masih kecil dan tidak tahu apa yang dia perbuat. Seorang anak kecil hanya peduli untuk mendapatkan apa yang dia inginkan saja dan tidak pikir panjang. Kebiasaan keluarga ini, kalau mamanya membuat peraturan, misalnya anaknya sudah dekat jam tidur, jangan dikasih permen, suka dilanggar sama papanya. Karena anaknya merengek, papanya kasihan, tidak tega, akhirnya dikasih. Dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh papa lalu dilanggar oleh mama. Sehingga anak ini bingung harus dengar siapa. Akhirnya anak-anak hanya peduli apa yang dia bisa dapatkan sesuai maunya dia. Maka saya berikan contoh. Saat mama memberikan peraturan, tidak boleh dikasih anak ini makan permen sebelum tidur, karena membuat dia menjadi super aktif dan tidak bisa tidur. Anak ini mulai berulah dengan menangis, berteriak keras-keras, sehingga papanya kasihan dan memberikan permen. Maka di otak anak ini, saat dia berteriak keras-keras, menangis, menjerit-jerit, maka sama dengan dia mendapat apa yang dia mau, yaitu permen atau HP atau lainnya. Eskalasi selanjutnya, alokasi budget orang tua, seminggu sekali boleh membelikan dia jajanan maupun mainan. Tetapi anak ini ingin lebih sering dan mendapatkan mainan kapanpun dia mau. Karena itu, dia akan menangis, berteriak, dipeluk tidak mau, diam, dielus juga tidak mau diam, dikasih pengertian juga tidak mau mendengar, bahkan menggigit dan mencakar mama dan papanya, sampai papa dan mamanya tidak tahu harus berbuat apa dan membelikan dia mainan sesuai kemauannya. Saya beri masukan kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya anak kecil ini hanya mau-maunya dia. Dia tidak tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Karena itu saya minta mama maupun papanya sepakat untuk peraturan yang harus diterapkan kepada anaknya, seperti memberhentikan dia main gadget terlalu lama, maksimal 2 jam dalam satu hari. Itu juga harus dites apakah dia akan menunjukkan tanda-tanda keliaran. Diberhentikan main gadget jikalau masih ada keliaran. Jika anak ini patuh kepada peraturan yang dibuat, patuh kepada orang tuanya, melakukan hal-hal yang baik, maka harus diberikan penghargaan seperti kata-kata, pujian, elus kepalanya, peluk dia, hadiah-hadiah kecil, maupun mainan. Tetapi jika anak ini berulah, nangis, ronta-ronta, tanpa ada alasan, dan memaksa orang tua untuk mengikuti maunya dia, menggigit, mencakar, menendang, memukul orang tuanya, merusak barang-barang, maka ada hukumannya. Seperti disita mainan kesukaannya, tidak diizinkan main HP atau film kesukaannya, tidak mendapat jatah mainan minggu itu, atau dalam kondisi ekstrim, jikalau dia di bawah 9 tahun, maka boleh dipukul dengan kekuatan sesuai dengan tubuh anak di area pantat maupun tangan yang digunakan si anak untuk menjambak, mencakar, memukul orang tua, sehingga memberikan efek kaget bahwa saat dia memukul orang lain, dia pun merasakan bahwa dia dipukul itu tidak enak. Saya berdoa agar bapak maupun ibu yang memiliki anak-anak dapat memiliki kesepakatan dalam peraturan, dalam rumah tangga, dan untuk anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan, agar anak-anak di dalam didikan kalian menjadi anak-anak yang baik, patuh, menghormati orang tua, dan baik kepada orang-orang sekitar, terdidik dan pintar. Tuhan memberkati.